Ketika takbir, mungkin teman-teman khusyuk, ya kan? Allah, itu khusyuk. Tapi ketika sudah bar, udah ingat yang lain. Kunci motor ingat, jemuran ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita di lentera hati ini. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan duduk-duduknya kita menjadi taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita di sisi Allah menjadi pahala yang besar, dan tentunya mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa menaungi kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, di awal-awal tahun 2007-2008 ada sebuah buku yang sangat fenomenal saat itu. Judulnya Seven Habits. Yang dimana banyak perusahaan, pribadi-pribadi yang membaca buku ini sampai kemudian melakukan pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena buku itu memberikan satu pendekatan yang sangat sederhana tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Apa itu? Tentang habits, tentang kebiasaan. Kalau anak muda hari ini mengenalnya dengan Atomic Habits. Emang sepenting apa sih habits itu dalam kehidupan kita? Ternyata dalam banyak riset bahwa kehidupan kita sangat ditentukan oleh yang pertama adalah pikiran kita. Maka tidak heran kemudian banyak yang mengatakan hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan memprogram kata-katamu. Dan hati-hati dengan kata-katamu karena perkataanmu itu akan sangat mempengaruhi tindakanmu. Dan hati-hati dengan tindakanmu karena tindakanmu itu akan mempengaruhi kebiasaanmu. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu karena kebiasaanmu itu akan mempengaruhi karakter. Dan hati-hati dengan karaktermu itu karena karakter itu akan mempengaruhi nasib hidupmu. Begitulah program kehidupan. Oleh karena itu, sobat muslim, di episode kali ini kita akan membahas tentang habits. Tapi bukan tentang sembarang habits, tapi habits yang diajarkan oleh Al-Quran yang akan memberikan kepada kita panduan bagaimana mendapati kehidupan yang terbaik, kebahagiaan yang terbaik, dan tentunya bagaimana kita mendapatkan prestasi yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih habit itu dalam kehidupan kita? Kalau tadi lihat kita programnya bahwa pikiran kita akan mempengaruhi kata-kata kita akan mempengaruhi bagaimana tindakan kita, dan tindakan kita akan mempengaruhi bagaimana habit kita atau kebiasaan kita. Karena memang begitulah kehidupan kita. Contoh misalkan, kalau ada orang yang di dalam dirinya kalau ditanya apa kabarnya, ya biasa-biasa aja. Itu pasti akan mempengaruhi juga tindakannya. Dan kalau tindakan itu terus diulang, akan mempengaruhi tentunya adalah kebiasaan, karakter, dan nasib hidupnya. Maka kalau kita mau merubah nasib hidup kita, coba urut ke belakang, rubah kebiasaan kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang sebuah habits. Mari kita lihat Al-Qurannya ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita tentang sungguh, kata Allah, aflaha, beruntung sekali. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah sobat muslim ketika kita sudah diberikan oleh Allah keimanan, dan keimanan itu memberikan kita sebuah kekuatan. Dan keimanan itu menjadi sumber dari kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan di sini di dalam ayat ini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di ayat berikutnya Allah akan berikan kepada kita sebuah petunjuk tentang bagaimana habit seseorang itu yang harus dimiliki ketika dia beriman, yang akan memberikan kepada kita tentang aflaha, keberuntungan. Kalau dalam hidup kita bisnis, beruntung itu berarti kan antara pemasukan dengan pengeluaran ada sisanya. Ada kelebihan antara harga jual dengan harga beli. Itu disebut beruntung. Apa jadinya kalau misalkan kita berbisnis tapi rugi terus? Pasti akan ditutup.
Apa jadinya kalau misalnya kita berbisnis tapi nggak pernah ada sisanya? Ya pasti lama-kelamaan itu akan ditutup. Hidup juga begitu. Padanan dari beruntung, itu kalau misalnya kita mendengar adzan ya, kita mendengar hayya 'alal falah, ya, kita akan mendengarkan kalimat itu dengan mengartikan mari menuju kemenangan. Artinya aflaha juga bermakna menang. Tidak hanya beruntung tapi menang. Dalam konteks lain berarti yang namanya aflaha itu juga bisa kita gambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang terbaik, kondisi kehidupan yang Allah berikan kepada kita, hidup yang begitu luar biasa. Maka Allah memberikan kepada kita profilingnya. Seperti apa sih orang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, tentunya kehidupan-kehidupan yang lebih baik. Mari kita lihat habitsnya. Dan itu habit yang harus kita benahi gitu. Karena kalau menurut para ulama, habits itu dalam Islam disebut dengan adah. Makanya kemudian kita sering mendengar adat kebiasaan. Kenapa? Karena yang namanya adat itu adalah perbuatan yang tikror, yang terus berulang sampai kemudian menjadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu terus dijaga, itu akan menjadi tabiat. Dan kalau tabiat itu terus dijaga, itulah akan menjadi khuluq atau akhlak. Nah, orang-orang yang beriman, yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ini, memiliki habits yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita sebagai seorang yang beriman, harusnya kemudian kita lihat, apa sih habits yang Al-Quran ajarkan kepada kita agar kita mendapati kehidupan yang terbaik. Nah, seperti apa? Mari kita lihat satu persatu habits yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Dalam keseharian, sobat muslim, habits ini akan membentuk karakter kita kok. Misalkan kalau ada seseorang yang suka berbohong, sekali berbohong, mungkin nyebutnya ya tukang bohong. 2 kali begitu seterusnya, 3 kali begitu seterusnya, kita akan melabeli orang itu dasar tukang bohong. Bahkan mungkin kalau orang itu juga berkata jujur, kita nggak akan percaya. Kenapa? Si tukang bohong. Kenapa? Karena terus berulang dan berulang. Kalau karyawan datang ke kantor, terlambat sekali mungkin masih dimaafkan. Terlambat 2 kali, akhirnya menjadi, kemarin terlambat, sekarang udah terlambat lagi. 3 kali, udah mulai itu, dasar kebiasaan. Lalu kemudian sampai terbiasa dia terlambat, kita pasti akan menyebutnya si tukang telat atau karyawan telatan. Kenapa? Karena ada kebiasaan yang berulang, terus menerus dilakukan sampai kemudian menjadi karakter. Nah, Islam mengajarkan kepada kita bentuklah karakter yang terbaik. Kenapa? Karena karakter itu akan menentukan bagaimana nasib hidup kita. Kita sering berharap hidup kita menjadi lebih baik. Kita berharap hidup kita menjadi lebih bahagia, keluarga kita lebih baik, bisnis kita lebih baik, karir kita lebih baik. Tapi kita sering lupa kita mengubah karakter kita yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, Al-Quran mengajarkan kita tentang kebiasaan apa sih yang harus kita miliki agar kita mendapatkan nasib hidup yang lebih baik. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum dari nikmat menjadi laknat, dari laknat menjadi nikmat, kecuali karena ada perubahan di dalam dirinya. Kalau dia berubah dari buruk menjadi baik, maka akan merubah dari buruk juga menjadi baik nasib hidup kita. Sebaliknya, kalau kita mengubah dari baik menjadi buruk, maka begitu pun juga dengan nasib hidup kita akan berubah dari dari baik menjadi buruk. Semua tergantung dari apa yang menjadi kebiasaan kita. Yuk kita lihat satu persatu. Habits yang pertama. Di dalam ayat yang kedua, di surah Al-Mu'minun Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalimat khashi'un atau kita sebut dengan khusyuk itu memang mudah diucapkan. Ini teman-teman yang ada di studio aja, kalau ditanya seberapa khusyuk kita sholat. Kalau dikasih rentang nilai dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai sholat khusyuknya kita? Hadirin yang ada di rumah, sobat muslim, kira-kira tadi sholat kita, subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, berapa persen sih kita khusyuk? Dari mulai takbir sampai salam kita. Dan ternyata habits orang-orang yang beriman bermula dari habits dia khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya, apa hubungannya ya antara khusyuk dalam sholat dengan kehidupan dia di dalam keseharian? Ternyata ketika kita berbicara tentang sholat, itu kan berbicara tentang ibadah yang satu. Ibadah yang perintahnya saja agung.
Kenapa? Karena kalau perintah yang lain, Allah mengirim malaikat Jibril. Tapi perintah sholat, Allah yang memanggil Rasulullah. Langsung bertemu dengan Allah untuk menurunkan perintah kewajiban sholat. Betapa agungnya sholat. Yang kedua, sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Kalau amalan ini benar, maka yang lainnya benar. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan, sholat itu adalah tiangnya agama. Yang pasti kalau tiangnya rusak, ya pasti agamanya rusak. Maka habits yang pertama yang harus dibangun ternyata adalah tentang khusyuk. Nah pertanyaannya adalah, apakah hanya dalam sholat saja kita diwajibkan untuk khusyuk? Apakah hanya dalam sholat saja kita dituntut untuk khusyuk? Ternyata tidak. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita khusyuk pun di dalam berbagai macam hal. Ini kameramen juga, itu harus khusyuk. Karena kalau nggak khusyuk bisa lewat momennya, gitu kan? Kita bekerja harus khusyuk. Kenapa? Kalau nggak khusyuk pasti nggak terbaik. Saya berbicara itu saya harus khusyuk, karena kalau nggak khusyuk pasti lupa. Nyetir itu harus khusyuk, karena kalau nggak khusyuk pasti tabrakan. Pasti kecelakaan, ada aja gitu. Kenapa? Karena kehusyuan itu akan menentukan kualitas. Maka Allah mengajarkan kepada kita, kalau hidupmu mau mendapatkan nasib yang terbaik, rubah tuh karaktermu. Dari mana? Dari kebiasaan khusyuk. Maka ini bagi ibu-ibu, bapak di rumah, kalau ngobrol sama anak, khusyuk. Hadir, utuh, sadar penuh. Jangan sampai kita ngobrol sambil main handphone. Kita kerja sambil nyambi gitu loh. Kenapa? Itu menunjukkan kita nggak khusyuk. Maka fokus. Makanya kata para ulama, berbicara tentang khusyuk adalah hudurul qalbi. Menghadirkan hati. Tidak setengah-setengah, tidak terganggu, tidak ke-distract dengan yang bisa merusak kehusyuan itu. Maka awali dari kehusyuan. Sholat khusyuk itu memang nggak mudah, tapi bisa diperjuangkan. Gimana caranya? Ya tentunya dengan melakukan berbagai macam aktivitas. Satu, kita kondisikan. Ya. Kumpulkan hal-hal yang bisa mengkondisikan kita khusyuk. Kalau misalkan sholat kita akan khusyuk itu dengan pakaian yang bersih, yang wangi, kemudian kita mandi dulu, kita berwudu dengan baik, dan semua aktivitas-aktivitas itu, maka kumpulkan semua itu agar sholat kita menjadi khusyuk. Maka ketika kita bekerja, kumpulkan semua hal yang bisa membantu kehusyuan kita dalam bekerja. Pikiran kita, hati kita, target kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan atau menghindari hal-hal yang bisa merusak kehusyuan. Contoh misalkan, apa yang akan membuat kita nggak khusyuk ketika kita sholat adalah ketika di depan ada tulisan-tulisan yang mengganggu. Contoh misalkan, kalau teman-teman misalkan sobat muslim sholat berjamaah, terganggu nggak sih kalau misalnya di depan kita ada yang sholat pakai kaos, di belakangnya ada tulisan? Itu mengganggu gitu. Maka kalau kita sholat, hindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusyuan kita. Termasuk dalam bekerja. Kalau handphone itu akan mengganggu pekerjaan kita, jauhkan dari tempat kita kerja. Kalau misalkan apa yang akan mengganggu itu adalah sesuatu yang ada di meja kerja kita, singkirkan. Karena itu akan mengganggu kehusyuan kita. Itu habit yang pertama, gitu. Khusyuk. Dan kualitas sholat kita, nilai sholat kita tergantung dari kehusyuan kita dalam sholat. Maka yuk perjuangkan habits yang pertama tentang khusyuk. Siap nggak? Insya Allah ya. Minta kepada Allah. Makanya sebelum kita sholat, kita berdoa dulu kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Biar apa? Biar kita khusyuk. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, kita mengandalkan diri kita, oh godaan syaitan itu luar biasa. Contoh misalkan, ketika takbir, mungkin teman-teman khusyuk, ya kan? Allah, itu khusyuk. Tapi ketika sudah bar, udah ingat yang lain. Kunci motor ingat, jemuran ingat, apapun ingat. Karena begitulah kehusyuan itu akan digoda oleh syaitan. Syaitan tidak menggoda kita untuk tidak sholat. Ya, tapi syaitan ketika kita sholat menggoda agar tidak khusyuk. Maka syaitan gak akan pernah berhenti sampai kita habis pahala kita, selesai sudah dengan urusan amalan-amalan kita. Termasuk dengan masa depan kita. Tentu syaitan gak berkeinginan kok. Mereka tidak ingin hidup kita lebih baik. Keluarga kita lebih baik. Di dalam urusan rumah tangga, banyak suami istri berantem. Kenapa? Karena masing-masing gak khusyuk. Gak khusyuk. Gak khusyuk ketika melayani, gak khusyuk ketika saling memberi, gak khusyuk ketika mendidik anak, gak khusyuk termasuk ketika dalam berkomunikasi. Berawal dari khusyuknya sholat. Insya Allah, kalau khusyuknya sholat itu bisa dijaga,
insya Allah itu akan bisa membuat khusyuk di tempat-tempat yang lain. Kalau sholatnya aja nggak khusyuk, saya bisa pastikan urusan yang lain juga sulit khusyuknya. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Sholat itu akan ada efeknya terhadap yang lain. Suatu ketika sang imam pernah ditanya, wahai imam, seperti apa sih sholat yang khusyuk itu? Lalu kemudian sang imam mengatakan, wahai anakku, sholat yang khusyuk itu nampak dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram. Kebalik wahai guru, memang begitulah wahai anakku. Khusyuknya sholat itu justru terlihat dari mulai dia salam sampai takbiratul ihram sholat berikutnya. Khusyuknya kita sholat subuh terlihat dari mulai kita salam sholat subuh sampai takbiratul ihram sholat duhur. Maksudnya apa? Ada nggak perubahan dalam hidup kita setelah kita sholat? Dan tidak mungkin akan memberikan efek dampak sholat itu terhadap hidup kita kecuali sholatnya yang khusyuk. Habit yang pertama. Habit yang kedua yang tidak kalah penting agar kita bisa membangun karakter dan juga masa depan kita menjadi lebih baik. Apa itu? Walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang profilnya adalah dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik untuk urusan dunianya, terlebih untuk urusan akhiratnya. Dan hari ini, aktivitas-aktivitas yang gak bermanfaat itu banyak banget. Ke-distract pekerjaan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat itu bisa jadi mubah gitu. Mubah itu apa Kang Asep? Mubah itu sesuatu yang sebenarnya dalam kondisi normal boleh dilakukan. Contoh misalkan, nonton. Kita punya handphone, kita punya laptop, kita nonton. Kan secara hukum asalnya ya sah-sah saja, mubah-mubah saja. Tetapi ketika sedang sholat Jumat, ini yang cowok, yang laki-laki, betapa banyak orang yang masih mainin handphone saat khotib sudah naik mimbar. Itu lagun, itu perbuatan yang sia-sia. Masih ngerokok lah, masih ngobrol lah. Bagaimana kita punya profil yang terbaik sebagai seorang muslim. Sementara ketika dia menghadap Allah, dia tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka profil yang kedua, habits yang kedua bagi orang beriman yang diajarkan oleh Al-Quran adalah walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Terhadap hal yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Apa itu? Yang mubah-mubah. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram.